Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Ada 3 wajib melawan COVID-19. Ingat, iman, aman, dan imun. Berbagai doa, jangan lupakan ibadah. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak. Hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Iman, aman, dan imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat kembali di acara Gatra Bicara. Yang kali ini kita mengadakan sharing session bekerjasama dengan Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Republik Indonesia. Yang kali ini kita mengangkat tema tentang pembelajaran daring di universitas menjelang pandemi dengan judul Efektivitas dan Terobosan Pembelajaran Daring di Dunia Kampus. Alhamdulillah bersama kita sudah ada 2 pembicara. Yang pertama nanti yang menjadi pembicara dan narasumber kita adalah Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi, PhD, dan kemudian beliau adalah Dirjen Pendidikan, beliau adalah Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Kemudian pembicara kedua adalah Bapak Profesor Agus Suhadi, PhD. Beliau adalah Wakil Rektor Universitas Prasetya Mulia. Selamat siang Prof. Aris dan juga Prof. Agus. Terima kasih. Pak Agus. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan diluangkan untuk Gatra Bicara untuk kita membahas materi yang cukup menarik ini. Sebagai pembukaan saja dari saya, mungkin sebelum acara dimulai, kita tetapkan bersama-sama tata tertib untuk acara kita agar berjalan dengan lancar. Pertama adalah peserta dimohon tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Kemudian yang kedua adalah usai pemaparan tiap-tiap narasumber, peserta dipersilakan memberikan pertanyaan di chat melalui feature chat box, maupun juga jika ingin bertanya langsung, silakan untuk klik feature raise hand-nya. Kemudian pertanyaan tentunya tidak boleh mengandung unsur sara dan ujaran kebencian. Dan saya sebagai moderator nanti yang akan memilah pertanyaan-pertanyaan. Jika nanti ada pertanyaan tidak terjawab karena waktu, terlebih dahulu kami mohon maaf dan mungkin nanti pertanyaan yang bisa dapat dijawab
dengan media lain. Oke, kemudian juga ada pesan khusus bagi kita semua dan pesan khusus dari ibu-ibu kita semua. Ingat pesan ibu, prokes 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ya, mungkin kita dapat memulai saja langsung acara kita. Sebagai prolog dari saya, mungkin untuk pembahasan kali ini, kita mengetahui bahwa di awal tahun 2021 ini, ada kabar gembira bahwa kita vaksinasi dapat dimulai di Indonesia dengan keluarnya izin darurat berupa emergency use authorization untuk vaksin. Nah, namun di sisi lain kita melihat bahwa tingkat penularan dan juga bahkan tingkat kematian akibat dari COVID-19 terus meningkat. Dan bahkan kita terakhir mengetahui bahwa PPKM itu diputuskan oleh pemerintah untuk dilanjutkan di 7 provinsi Jawa, Bali. Nah, tentunya yang terkena dampak di sini banyak sektor, dan salah satu adalah sektor pendidikan, baik itu dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Khususnya perguruan tinggi yang dimana telah menerapkan pembelajaran daring ini sejak awal pandemi 2020, kini usai semester dan menghadapi semester-semester berikut di tahun 2021, kelihatannya akan tetap menetapkan pembelajaran secara daring. Oleh itu, ini adalah topik dan bahasan yang menarik untuk kita bahas kali ini. Tentunya dari narasumber tadi yang saya sudah kenalkan, yang tentu kompeten untuk menjabarkan, memaparkan, serta menjawab pertanyaan apa-apa yang masih kurang jelas ada di masyarakat. Oke, baik, kita mulai saja paparan pertama dari Profesor Aris Junaidi, PhD, untuk menyampaikan materinya yang mungkin akan membahas lebih banyak kepada kebijakan, kemudian evaluasi dari pembelajaran daring ini, dan juga ke depannya seperti apa yang akan dihadapi oleh dunia pendidikan tinggi. Pak Junaidi, silahkan Pak Prof, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Fajar Rugito selaku moderator dari Gatra. Yang kami hormati Prof. Agus Suhadi, PhD, selaku Wakil Rektor dari Universitas Prasetya Mulia yang bersama-sama pada acara siang hari ini. Seluruh peserta yang pemirsa yang kami hormati, peserta webinar untuk topik yang sangat menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Izinkan Pak Fajar kami sharing screen untuk maksimum saya kira 20 menit ya, mudah-mudahan tidak sampai 20 menit. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Fajar Rugito tadi untuk topik hari ini, bahwa kami ingin menyampaikan dalam 20 menit SPADA ini adalah sistem pembelajaran daring yang sudah kita siapkan. Kita mulai piloting di tahun 2014. Nah, inilah untuk menjawab transformasi pendidikan di masa pandemik ini yang sampai saat ini pun rasanya belum ada untuk intinya bahwa dasar pelaksanaan kenapa kita dengan SKB 4 Menteri yang pertama ini dan juga surat edaran Mas Menteri pada tanggal 9 Maret 2020 seluruh pendidikan tinggi harus melaksanakan pembelajaran daring. Artinya harus work from home dan juga study from home. Nah, ini keputusan Pak Menteri kemudian direvisi di akhir tahun. Ya, ini kita bicara dulu bahwa kenapa kita langsung menyusun panduan penyelenggaraan pembelajaran daring ya untuk tahun ajaran 2020-2021
dan tahun akademik di masa pandemi coronavirus disease ini. Fandi. Kemudian kita melakukan sosialisasi bagaimana mahasiswa, dosen, dan seluruh sivitas akademika agar work from home, study from home ini bisa produktif, bisa efektif, dan tetap mempertahankan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Nah, konsep sekilas bahwa kita punya pendidikan jarak jauh, ya PJJ, dan kita punya pembelajaran jarak jauh. Nah, di SPADA ini kita dorong, kita menerapkan pembelajaran jarak jauh. Artinya, mahasiswa ini bisa mengambil model pembelajaran dengan mengambil modul-modul mata kuliah yang sudah kita siapkan di dalam laman SPADA. Jadi, PJJ yang kita dorong ini selama masa pandemi ini merupakan salah satu modus pembelajaran selain pembelajaran tatap muka dengan menggunakan teknologi TIK sebagai perantara keberlangsungan proses pembelajaran. Dan ini dipayungi oleh Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020 tentang PJJ ini. Jadi sudah lengkap ya, untuk implementasi sudah bisa dijalankan. Nah, kita tahu bahwa selama ini kita lebih banyak menyelenggarakan face-to-face teaching. Ya, jadi ini kalau dulu sebelum ada pandemi ini dibatasi ya untuk yang pembelajaran daring tadi, pembelajaran jarak jauh ini minimal dibatasi kurang dari 50%. Synchronous learning, kemudian juga asynchronous learning. Artinya bahwa pada masa pandemi ini untuk pembatasan ini tidak ada, karena memang harus work from home, harus study from home. Sehingga SPADA yang kita siapkan bisa dipakai secara free ya untuk semua dosen, untuk semua mahasiswa. Tidak ada pembatasan harus sekian persen, tapi semuanya dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Sehingga ini artinya bahwa ini untuk yang asynchronous learning, self-paced learning ini menekankan pada belajar mandiri. Jadi mari kita lihat kuadran settingnya ini adalah sinkron dan asinkron tadi. Artinya kalau mahasiswa itu bisa langsung, ini adalah belajar pada waktu dan lokasi yang sama. Artinya live synchronous. Kalau yang maya itu berarti belajar pada waktu yang sama, tetapi tempatnya berbeda, atau virtual synchronous. Yang asinkron itu artinya belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja tanpa orang lain. Jadi mandiri atau self-paced asynchronous. Kalau yang kolaboratif, yang asinkron ini artinya belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, dengan siapa saja. Jadi ini setting belajar modelnya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang sudah kita kembangkan e-learning saat ini, kita sudah berdasarkan SWOT, ya, strength, weaknesses, threat, dan opportunities. Artinya kita punya kekuatan strength-nya, ini mahasiswa bisa belajar mandiri ya, dengan adanya fleksibilitas waktu dan tempat sangat bebas ya. Modul dan bahan ajar yang sangat beragam yang sudah kita kita review bahwa modul dan bahan ajar ini sudah memenuhi quality assurance yang kita tetapkan. Weaknesses kita ini adalah keterbatasan bahan ajar yang bermutu. Kalau kita lihat jumlah program studi kita kan 27.000 ya, program studi kita ya. Oleh karena itu, modul-modul yang sudah ada sekitar 1.000 lebih ini memang belum mencukupi kalau untuk semua prodi ya, ini yang menjadi kendala. Penguasaan teknologi aplikasi oleh dosen ini tidak semuanya ya paham betul bagaimana menyiapkan modul, bagaimana melakukan proses pembelajaran yang efektif, ini masih menjadi kelemahan kita. Ancaman adalah akses jaringan telekomunikasi yang belum merata, ini menjadi satu ancaman atau tantangan, dan tingginya biaya yang timbul. Opportunities kita, berkembangnya industri platform pembelajaran daring yang luar biasa, yang aksesibilitas terhadap internasional MOOCs, ya, Massive Open Online Courses, dan juga expose terhadap sumber-sumber belajar dari luar yang luar biasa. Jadi ini e-learning yang kita hadapi saat ini.
Pak Fajar, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kita punya 6 kebijakan terobosan yang menurut kami sudah luar biasa. Ya. Dukungan Dikti terhadap pandemi, terhadap pembelajaran daring, ini ada 6 kebijakan yang sangat vital menurut kami. Pertama, bahwa kita menyediakan platform tadi, sistem pembelajaran daring. Ini bisa dimanfaatkan oleh semua perguruan tinggi dan diakses sebagai sumber pembelajaran dari perguruan tinggi lain ada di Spada. Kita tidak hanya Spada, tapi kita punya kuliah daring. Ya, ini diperuntukkan bagi perguruan tinggi dengan keterbatasan online resources-nya. Bisa memanfaatkan kuliah daring. Kita bekerja sama dengan Google, di situ juga ada 11 prodi yang di-launching di kuliah daring. Sehingga bisa dimanfaatkan. Ya, kita sudah punya kerjasama. Yang lebih fantastis gitu ya, bahwa kita merelokasi anggaran 7 triliun. Ini untuk apa? Ya, untuk membantu pulsa bagi mahasiswa selama 4 bulan. Tidak hanya mahasiswa, dosen kita berikan pulsa. Ya. Kemudian kita berikan paket internet yang murah. Kita berikan subsidi UKT. Kita berikan beasiswa sampai 400.000 mahasiswa. Ini saya kira satu gerakan yang luar biasa dengan dana yang sangat besar agar apa? Mahasiswa, dosen, semuanya bisa beraktivitas belajar tanpa diganggu oleh jaringan, tanpa diganggu oleh pulsa, tanpa diganggu oleh situs pembelajaran. Semuanya free. Yang keempat, terobosan kita, dosen sivitas akademika yang ingin memperdalam apa itu PJJ, bagaimana menyiapkan modul, bagaimana proses pembelajaran agar efektif, bagaimana melakukan assessment. Kita latih secara free, sampai 110.000 dosen sudah kita latih. Bagaimana cara pembelajaran jarak jauh yang efektif, produktif. Yang kelima, kita mengakui kredit earning, kita mengakui kredit transfer. Kita memberikan hibah kepada prodi-prodi yang mahasiswanya sudah siap untuk mengambil mata kuliah di luar negeri. Free, ya, kita berikan. Dan kita dorong pemanfaatan untuk Massive Open Online Courses yang ada di internasional. Jadi 6 kebijakan selama pandemi ini kita teruskan, kita perpanjang sampai nanti Kementerian Kesehatan, Satgas menyatakan aman. Ya, jadi semuanya masih kita provide. International MOOC kita punya kerjasama dengan Amazon, kita punya kerjasama dengan Cisco, Huawei, Google, ya semuanya kita open ya untuk menerapkan kebijakan pembelajaran jauh dengan konsep kampus merdeka. Nah, ini roadmap Spada ini dari tahun ke tahun ya. Ini puncaknya di tahun 2018-2019 di mana kita menyerapkan hybrid learning untuk pendidikan profesi guru. Ada ratusan ribu guru yang dalam jabatan belum ikut pendidikan profesi, kita lakukan dengan hybrid learning. Hanya melakukan beberapa minggu, dia bisa lulus uji kompetensi, kemudian dia mendapatkan sertifikat izin pendidik. Ya, guru-guru kita sudah kita manfaatkan dengan Spada ini. Tahun berikutnya, tahun 2021 ini, kita kembangkan, kita kuatkan lagi Spada kita menjadi Spada Dikti namanya. Ini Spada Dikti nanti tidak hanya online learning, tapi juga sistemnya kita kuatkan bisa untuk media survei, ratusan ribu per hari untuk survei. Juga untuk alat seleksi penerima program kampus merdeka bagi mahasiswa. Jadi Spada Dikti nanti fungsinya menjadi 3 fungsi utama. Ya, tidak hanya online learning, tidak hanya kita provide semua modul sebanyak-banyaknya, dibebaskan sebanyak-banyaknya, tapi punya 3 fungsi. Inilah tahun ini kita akan launching Spada Dikti untuk penguatan pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. Layanan kita punya MOOCs ya, kita punya konten dan materinya sudah lolos uji mutu, kita memfasilitasi kredit transfer dan kita bisa digunakan oleh semua mahasiswa kita dan dosen kita. Optimalisasi tadi menjadi Spada Dikti, memperkaya repository, memasukkan laman di whitelist seluruh provider, kemudian kita juga akan punya coaching klinik ya. Jadi mahasiswa yang ingin
question, ya, answer, kita punya frequently asked and question, ya, dan kita punya coaching. Kita punya dokter-dokter sepada. Kalau mahasiswa bingung menggunakan sepada, bisa langsung online tanya, chatting, ya, gimana caranya supaya saya mengambil mata kuliah dan lain-lain. Ya, kita punya coaching klinik. Ini open content, open course, online courses, jumlahnya udah ribuan, kita udah tambah terus ya jumlahnya, sehingga mahasiswa boleh mengambil secara gratis ya untuk agar pembelajaran tetap berlangsung. Nah ini Kampus Merdeka, saya kira kita sudah sosialisasi 1 tahun, tidak perlu kami sampaikan, mahasiswa boleh belajar di luar kampus untuk 8 aktivitas. Ya, jadi termasuk magang, proyek desa, mengajar, pertukaran pelajar, riset, wirausaha, proyek independen maupun kemanusiaan. Nah, ini perlu kami singgung 5 menit saja tentang analisis bagaimana sih respon mahasiswa dosen terhadap kuliah daring selama ini. Ini adalah bukti real yang survei yang kita lakukan. Secara cepat bahwa respon ini diikuti oleh 82.800 responden pria dan 171.000 wanita. Ya, ini tahun mata kuliah yang ikut responden ini dari 2016 sampai 2019. Jadi luar biasa besar responden yang kita jaring terhadap pembelajaran. Intinya bahwa di semua wilayah mereka menggunakan sepada ini atau pembelajaran daring. Dalam wilayah ini ada 91,90%, di luar wilayah lokasi kampus ada 91,93%. Kesiapan mengikuti pembelajaran daring bagaimana? Pembelajaran daring lebih baik ya menurut responden 50,95%, pembelajaran tatap muka hanya 4,11%. Jadi pembelajaran daring ini responnya cukup bagus ya karena 50,95% kalau kita lihat di sini adalah siap, artinya siap. Kemudian yang 31,83% itu sangat siap. Jadi total sudah cukup siap. Nah kalau kita kesiapan fasilitas internet ini juga disampaikan berbagai hasil kesimpulan. Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran daring ini menyatakan 94,585% itu menyatakan siap ya untuk pembelajaran daring. Itu survei-survei yang bisa kita lakukan, yang hasil yang kita lakukan. Kemudian apakah ada hubungan antara kesiapan dengan pemahaman mahasiswa? Ini juga kesiapan yang mereka sampaikan, seberapa siap saudara mengikuti kuliah daring, yang mengatakan sangat siap, ini ada 28.915 mahasiswa. Ya, jadi yang siap 94.058. Jadi ini saya kira menunjukkan semuanya siap. Ya, artinya mayoritas itu sudah siap. Kesiapan fasilitas internet bagaimana? Siap dengan internet cepat itu ada 20.227 dan siap dengan kuota, sangat siap dengan internet 14.394. Kemudian mungkin langsung ke kesimpulan ya, kelebihan kekurangan, ini prosentase sebaran respondennya, bagaimana prosentase kesiapan mahasiswa untuk kuliah daring, juga prosentase fasilitas internet. Nah kesimpulan dari hasil survei itu kita bacakan, ini sebagai slide terakhir dari untuk memotret respon mahasiswa. Yang pertama bahwa mahasiswa lebih cenderung memilih pembelajaran tatap muka secara langsung. Walaupun demikian, baik mahasiswa yang lebih memilih tatap muka atau daring, dominan menyatakan siap untuk pelaksanaan daring. Artinya 47% dan 44% itu menyatakan siap untuk melakukan daring. 2, jika ditinjau dari kesiapan fasilitas internet, kebanyakan mahasiswa justru menyatakan kurang siap dengan penyebab jaringan internet yang tidak stabil, kuota internet tidak mencukupi. Oleh karena itu, kita top up kuota diberikan kepada seluruh mahasiswa yang memerlukan selama 4 bulan. Jadi ini solusinya. Yang ketiga, dalam pelaksanaan kuliah daring, kebanyakan mahasiswa menggunakan perangkat handphone
dengan media pembelajaran yang dilaksanakan perguruan tinggi, dominan menggunakan Zoom ataupun Google Class. Ya. Yang keempat, jika dilihat dari analisis cross-tab, diketahui bahwa mahasiswa yang menyatakan diri siap mengikuti pembelajaran daring memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan kategori yang lain. Dan juga terdapat hubungan yang positif antara kesiapan dengan pemahaman. 5, hubungan dengan fasilitas internet tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemahaman mahasiswa dengan ketersediaan fasilitas internet. Dan hal ini ditunjukkan meskipun banyak mahasiswa yang menyatakan mengalami permasalahan fasilitas internet. Ya. Yang keenam, bahwa faktor cara penyampaian materi dan penggunaan media pembelajaran merupakan hal yang berbanding lurus dengan tingkat pemahaman mahasiswa. Yang terakhir, poin terakhir, secara prosentase mahasiswa di setiap provinsi di Indonesia menyatakan siap ya untuk mengikuti pembelajaran daring, walaupun hal ini berbanding terbalik dengan kesiapan fasilitas internet mahasiswa. Yang di setiap provinsi dominan menyatakan kurang siap dengan fasilitas yang ada. Demikian Pak Fajar, hasil survei yang kita lakukan dan juga kebijakan yang kita sampaikan kepada seluruh institusi pendidikan tinggi di Indonesia dan masyarakat Indonesia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aris atas paparannya. Suatu hal yang menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Aris hari ini. Di sisi lain, memang ada kesiapan kesiapan dari mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran lewat daring ini. Tapi di sisi lain kita bisa lihat juga bahwa masih banyak PR yang perlu dilakukan karena masih ada juga di situ kita lihat kendala-kendalanya seperti jaringan dan juga hardware yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri untuk dapat menerapkan pembelajaran daring secara optimal. Namun kita bisa lihat dari awal bahwa komitmen dari pemerintah dalam ini melalui Kementerian Pendidikan dan juga Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bahwa proses pembelajaran daring ini harus berjalan sukses dan kita lihat semangat untuk sukses ini tinggi sekali. Investasi sudah dilakukan oleh pemerintah dengan penyiapan dana yang cukup tinggi, juga persiapan platform untuk menjalankan pendidikan atau pembelajaran daring ini secara maksimal. Oke, mungkin kami ingatkan untuk para peserta acara hari ini, silakan jika ingin bertanya atau ingin juga komentar menggunakan feature chat yang ada ataupun juga bisa melakukan raise hand. Oke, mungkin pertama kita awali saja beberapa pertanyaan dari sisi kami. Platform, seperti pertanyaan yang pertama dijawab Pak, untuk Spada ini itu platform secara mandiri yang dibikin oleh putra-putri Indonesia atau memang kita bekerjasama dengan institusi lain di luar negeri, Pak? Kita membuat sendiri, Pak Fajar, bahwa kita menggunakan Moodle dan kita cloud ya saat ini, dan itu kita kembangkan sejak tahun 2014. Dulu waktu 2014 sebagai piloting, dan tim yang mendesain Spada ini memang dari perguruan tinggi, perwakilan dari perguruan tinggi yang memang sudah melakukan pembelajaran daring dengan sangat baik. Misalnya kita ambil tim dari UI, dari UGM, dari ITB yang untuk merancang Spada ini.
Dan ke depan, tadi saya sampaikan, Spada ini akan kita kuatkan lagi dengan model yang sangat besar, karena memang kebutuhannya sangat luar biasa. Sehingga kita kembangkan juga, kita tambah dengan tim dari ITB, nanti akan kita namakan Spada Dikti untuk 3 tujuan yang tadi kami sebutkan. Terima kasih Pak Fajar. Makasih Pak Hari. Demikian kita lihat bahwa Spada itu sebenarnya suatu platform yang tidak akan digunakan menjelang pandemi ini aja kita mendapat pendanaan, tapi juga ke depan akan dimanfaatkan terus untuk menjadi platform pendidikan digital menghadapi terobosan digitalisasi yang 4.0 yang telah dikembangkan pemerintah itu, Pak ya. Betul sekali Pak Fajar. Betul. Ya. Saat ini mungkin kami menjaring pertanyaan. Salah satu yang mungkin perlu ditanyakan juga adalah bahwa untuk mengembangkan platform ini, apakah universitas itu harus menggunakan Spada Pak, atau bisa juga mereka membeli platform sendiri yang menurut memandang mereka lebih baik itu Pak? Ya, jadi dulu kita kembangkan itu ada perguruan tinggi yang utama sebagai ikut di dalam Spada dan perguruan tinggi partner. Dan itu nanti saling mengisi ya. Dan sekarang partner university kita cukup banyak sekali yang tergabung di dalam Spada. Sehingga nanti mahasiswa tinggal memilih ya untuk login di dalam Spada, kemudian mengambil mata kuliah yang mereka inginkan secara open course tadi. Kemudian bisa langsung berdialog dengan dosen pengampu di dalam mata kuliah tersebut. Dan itu saya kira nanti yang kita kembangkan dengan Dikti itu akan jauh lebih besar lagi. Hampir semua mata kuliah yang prospek yang terhadap inovatif learning tadi, mengacu pada revolusi industri 4.0, kemudian pembelajaran inovatif, itu nanti akan kita kembangkan modul-modul yang jauh lebih banyak, yang lebih besar, sehingga bisa memfasilitasi seluruh mahasiswa di semua prodi ya untuk bisa mengambil di laman Spada Dikti ke depan ini. Ya, terima kasih Pak Fajar. Terima kasih kembali Pak Prof. Pak Prof, pertanyaan lanjutannya mungkin adalah bahwa Spada ini tentu usernya bukan hanya mahasiswa, tapi juga tenaga pendidik, para pengajar, para dosen. Nah itu untuk mereka become familiar untuk Spada ini, apakah memang ada penjembatan untuk ke arah sana? Karena kita tahu juga bahwa platform digital seperti ini malah mungkin mahasiswa yang lebih paham gitu, karena mereka lebih digital savvy daripada para dosen-dosennya mungkin kadang ya, maaf ya, mungkin seperti itu gitu. Bagaimana Pak untuk sampai penjembatan itu? Jadi kita punya tiga hal yang sangat bagus sekali. Yang pertama, kita baru saja meluncing booklet ya, booklet Spada ya, booklet untuk sistem pembelajaran daring bagi perguruan tinggi. Booklet ini merupakan handybook ya. Jadi step by step bagaimana sih sebetulnya memanfaatkan pembelajaran daring di perguruan tinggi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi dosen yang ingin memperdalam, ingin lebih tahu persis tentang Spada ini dengan narasumber yang sudah sangat kompeten di perguruan tinggi. Ya, yang kemarin kita lakukan sampai 110.000 dosen kita latih tentang konten knowledge-nya, tentang pedagoginya, tentang bagaimana menyiapkan modul, animasi, sampai model assessment-nya, itu kita latih. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita punya coaching Spada. Artinya klinik Spada ini adalah dari berbagai fasilitator, kita sebut sebagai dokter karena klinik ya, sebagai coaching. Itu nanti mahasiswa atau dosen yang ingin tahu tentang itu bisa ada frequently asked question yang kita ada, dan juga ada live ya, chatting ya, untuk bagaimana kalau bingung di dalam menggunakan Spada. Jadi kita punya 3 kebijakan yang saya kira akan sangat membantu di dalam kelancaran proses pembelajaran ini. Ya, jadi memang sudah disiapkan training dan pendidikan untuk mengefektifkan Spada ini Pak ya, bagi para usernya.
Ya, dengan sendirinya tentu karena Sepada di pengembangan sendiri untuk masalah security-nya Pak, apakah selama ini pernah ada gangguan dari entah itu hacker atau apa itu terhadap platform ini? Selama sejauh ini tidak ada Pak Fajar, karena memang ini murni untuk pendidikan ya, sehingga mudah-mudahan tidak ada hack ataupun apa yang mengganggu proses. Harapan kita seperti itu. Oke. Nah, untuk ke pertanyaan berikutnya Pak, dalam hal untuk mengenai mutu pendidikan ini, apakah proses daring pelajaran yang ini sesuai dengan atau mencapai apa yang menjadi tujuan bagi penjamin mutu pendidikan tinggi atau standar nasional pendidikan tinggi, Pak? Apakah ya, silakan Pak. Tim quality assurance ya, yang nanti modul-modul yang akan kita launching di dalam Sepada itu harus lolos dulu, harus lolos quality assurance-nya. Jadi kita punya tim yang mengawal untuk quality itu. Yang kedua, kita punya hibah bantuan pemerintah kepada dosen yang nanti bisa menciptakan atau membuat modul-modul inovatif digital. Itu kita biayai. Ya, setiap tahun kita biayai. Jadi modul-modul pembelajaran yang inovatif tadi, setelah lolos kita beri hibah, itu kalau jadi modulnya itu akan masuk dalam laman Sepada kita. Nah, itu salah satu cara untuk memperkaya agar konten yang ada di Sepada ini semakin berkembang dan jumlahnya semakin besar. Oleh karena itu kita dorong mahasiswa-mahasiswa agar dosen-dosen yang produktif ya, untuk menyusun IPD atau hibah inovasi pembelajaran daring. Itu kita buka kepada semua dosen sehingga materi konten Sepada setiap tahun itu bertambah terus, tidak pernah berkurang tapi bertambah, makin besar semakin besar. Demikian Pak Fajar. Oke Pak, terima kasih. Pak, boleh izin saya share tanyaan dari peserta Pak Aris? Siap. Oke, aku baca aja langsung ya Prof ya. Siap. Selamat sore Pak Aris, perkenalkan nama saya Alwi Nurayanto, ternyata dari Prasbul. Izin bertanya, apakah ketika nanti Sepada telah launching, sebenarnya sudah launching Pak ya, semasa wajib menggunakan Sepada, tadi sudah dijawab, mengingat sebelum menggunakan Sepada, beberapa universitas telah menggunakan platform lain, seperti Google Teams, LMS, dan sebagainya Pak. Bagaimana Pak itu? Jadi tadi terkait dengan jawabannya Bapak bahwa ada beberapa memang sudah beberapa universitas yang awal-awal menggunakan Sepada, tapi kemudian apakah universitas lain sudah harus wajib menggunakan Sepada atau dapat menggunakan platform lain? Ya, terima kasih Pak Nur atas pertanyaannya. Jadi Sepada dan kuliah daring ini adalah beberapa yang kita sediakan oleh Kemdikbud sediakan. Dan tadi di kebijakan nomor 6 itu memang kita dorong. Mayoritas memang perguruan tinggi sudah punya LMS yang sudah sangat bagus. Mereka menggunakan sistem e-learning sendiri-sendiri, itu kita bebaskan. Nah, yang namanya Sepada, yang nanti berkembang menjadi Sepada Dikti, dan juga kuliah daring itu adalah opsi yang nanti bisa dipakai apabila tadi kalau di kuliah daring berarti di perguruan tinggi yang memang resources-nya masih terbatas. Itu kita siapkan ya di kuliah daring. Jadi intinya untuk pembelajaran daring itu bebas mengakses di mana-mana ya. Termasuk di internasional MOOCs ya. Coursera, edX kita dorong semuanya ya. Intinya bahwa mata kuliah itu harus punya capaian pembelajaran lulusan ya. Jadi harus tidak ada bedanya antara CPL yang dilakukan melalui face to face atau dilakukan secara daring, itu secara quality, secara substansi, itu capaian pembelajaran yang dicapai oleh mahasiswa itu harus sama. Ya, tidak ada perbedaan apakah itu diberikan secara daring atau secara luring. Jadi intinya dibebaskan Pak Fajar dan Pak Nur, silahkan memanfaatkan
platform-platform pembelajaran yang ada saat ini, sehingga nanti intinya bahwa capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang ada di prodi itu tidak berkurang, artinya tercapai. Oke, Pak Aris, terima kasih Pak Prof. Jadi memang seperti kita lihat tadi, memang pemerintah dari slide-nya yang disampaikan oleh Pak Aris, memang ada beberapa platform yang memang sudah bekerja sama juga dengan Dikti Pak ya, untuk dapat digunakan di universitas-universitas. Namun Indonesia tentunya juga memiliki platform tersendiri, yaitu Spada, yang bisa dimanfaatkan bagi mereka-mereka atau universitas yang baik itu di pusat maupun di daerah-daerah yang masih perlu bantuan menggunakan platform. Oke. Nah, kemudian Pak, kalau lihat tadi slide yang dilihat oleh Pak Prof. Aris, kita lihat bahwa pendidikan lewat digital atau pembelajaran lewat daring ini itu dianjurkan sebelum pandemi nih Pak ya, dianjurkan lebih kurang 50% Pak ya. Oh, iya. Nah, itu apakah penerapan, ngelihat dari kesuksesan yang selama ini dengan pembelajaran daring, kedepannya setelah pandemi, apakah mungkin ini menjadi suatu kebijakan di mana pembelajaran lewat daring ini bisa dilakukan lebih dari 50% Pak? Iya, jadi nanti akan kita evaluasi Pak Fajar. Kita semuanya tertuang di dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2020, di mana permen ini terbit sebelum pandemi, ya. Sehingga nanti tentu saja akan kita evaluasi. Dan juga Mas Menteri sendiri berharap bahwa pembelajaran daring ini akan terus ya, sampai berjalan terus walaupun tidak ada pandemi, karena memang pembelajaran daring ini sudah satu kebutuhan ya. Nah, dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu mahasiswa boleh mengambil sampai 3 semester ya di luar kampus atau di luar prodinya, sehingga nanti kita terus dimanfaatkan pembelajaran daring itu tidak berhenti walaupun pandemi sudah lewat, pembelajaran daring masih terus kita dorong untuk tetap dilakukan. Nanti Permendikbud nomor 7 tentu saja begitu selesai pandemi, pembelajaran normal akan kita evaluasi kembali bagaimana nanti posisi prosentase dan lain-lain. Demikian Pak Fajar. Iya. Oke Pak. Oke, mungkin untuk sementara dari Pak Aris kemudian cukup di pertanyaan dari kami. Nanti kami akan mengajukan pertanyaan juga Pak dari floor Pak. Kalau boleh izin setelah Pak Prof. Agus menyampaikan paparannya Pak. Oke. Nah, berikutnya saya mungkin mengundang Pak Prof. Agus untuk menyampaikan paparannya. Pak Prof. Agus, bisa dengar kami? Maaf, di studio kami ada sedikit delay suara dan gambar, tapi Pak Agus apakah bisa dengar kami? Ya, suaranya terputus-putus Pak. Ya, nggak putus-putus ya Pak Agus ya. Kalau sekarang bagaimana Pak Agus? Udah jelas sekarang. Oke, ya. Jelas. Pak Agus, silakan Pak untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih banyak. Nah, Pak Fajar Lukito, yang terhormat Prof. Anies Naidi, Direktur Pembelajaran Kemahasiswaan yaitu Jenderal Dikti, dan teman-teman Gatra dan juga teman-teman peserta webinar. Izinkan saya untuk share screen Pak ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menurut saya topiknya menarik Bapak Ibu ketika kita bicara efektivitas dan terobosan pembelajaran daring di dunia kampus. Soalnya kan kalau kita mengacu tahun 2016, 2017, 18, lebih banyak diskusi terkait dengan teknologi 4.0, kemudian society 5.0 dan sebagainya, di mana baik perguruan tinggi maupun perusahaan itu disarankan untuk melakukan transformasi digital. Karena ke depan banyak sekali profesi-profesi baru yang muncul dan profesi-profesi lama yang hilang. Nah, ini kan menarik. Ini menjadi tantangan bagi kita di perguruan tinggi, termasuk di Prastia Mulia. Jadi ketika itu rektor kami sudah merencanakan macam membuat suatu roadmap, ya, bagaimana kita mengembangkan digital learning di Prastia Mulia. Kita sudah coba mengeksekusi student life cycle management, kemudian juga kita diskusi juga dengan para publisher untuk melakukan e-library, jadi ada e-book, e-journal dan sebagainya, agar akses student tidak hanya perlu hadir di library, tapi dari rumah dia bisa akses baik kepada buku wajib maupun kepada jurnal. Kemudian berikutnya juga kita mengembangkan learning management system. Ketika itu yang kita pilih sebagai contoh adalah Moodle. Jadi sebelumnya kita sudah mengarah ke sana. Jadi kita berharap ketika itu adalah kita persiapkan untuk melaksanakan learning secara digital. Nah, ketika pandemi berlangsung di awal tahun 2020, sehingga kita dipaksa untuk migrasi ke online learning. Nah, hasilnya cukup menarik ya, karena kita sudah mempersiapkan sebelumnya. Jadi kalau kita bicara beberapa hal, tentu ini salah satu hal yang kita juga sedih kan Pak ya, di mana selama ini kan kita investasi di fisik, ketika jumlah mahasiswa berkembang, kita investasi di fisik, di kelas, lab dan sebagainya. Sekarang kosong kan, ya. Karena sebagai kita semua baik pengajar maupun student belajar dari rumah. Jadi banyak sekali ruangan yang tidak terpakai. Sehingga kita juga berpikir ke depan mungkin arahnya bukan kita meningkatkan jumlah kelas dan sebagainya. Mungkin mulai shifting ke arah investasi di digital. Mungkin saya akan bicarakan setelah beberapa temuan yang kita hasilkan ketika kita melakukan survei 3 bulan, 4 bulan setelah kita migrasi ke online learning. Sebetulnya hasilnya relatively more or less similar dengan apa yang dipresentasikan oleh Prof. Aris tadi ya, bahwa ketika lihat dari sisi delivery pengajaran, jadi antara kita bicara luring dan online itu tidak begitu berbeda secara signifikan ketika kita bicara delivery knowledge. Jadi kalau kita lihat hasilnya, jadi baik daripada informasi kualitas di dalam silabus, kemudian juga kita bicara bagaimana FM pendelivery ya. Jadi kalau kita lihat yang netral sampai agree, strongly agree, dominan misalnya. Jadi mereka merasa bahwa pembelajaran secara daring relatively juga well accepted, jadi mereka bisa mengerti apa yang diberikan oleh pihak pengajarnya. Kemudian dari sisi engagement juga mereka juga tidak begitu masalah untuk berinteraksi dengan pengajarnya maupun interaksi dengan teman-teman kelasnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi pembelajaran, terutama untuk delivery knowledge, relatively perbedaan antara luring dan daring dipersepsikan oleh student dari findings kita itu tidak terlalu signifikan bedanya. Tapi menjadi isu berikutnya adalah karena kita ini kan masuk kategori residential campus, jadi bukan open university. Jadi by definition mereka datang ke kampus. Jadi ada sisi social activity, ada sisi peningkatan karakter dan hal yang lain yang mungkin itu agak sulit untuk kita berikan kalau kita purely online. Maka kita berharap ketika pandemi sudah mulai berkurang, maka pendekatan luring tetap dijalankan walaupun kita tahu persis ketika kita masuk di dalam pendekatan daring begitu banyak kekayaan, terutama kekayaan yang kita bisa akses. Tadi kan Pak Direktur bicara mengenai
SPADA. Jadi kan itu akses student kepada mata kuliah yang mungkin tidak diperoleh di kampusnya, itu dia bisa peroleh. Karena kalau kita ada beberapa subjek yang khusus yang tidak dimungkinkan di-develop di kampusnya, karena satu tidak punya orang yang expert di sana, tapi dengan adanya SPADA dimungkinkan kita untuk mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang tadinya tidak kita peroleh di kampus. Ini salah satu kekuatan daripada pendekatan daring. Berikutnya kalau dulu ketika kita bicara mahasiswa magang sebagai contoh misalnya, tidak dimungkinkan dia untuk mengikuti mata kuliah di kampus. Sekarang dengan pendekatan daring ke depan itu sangat dimungkinkan. Bagaimana dengan ketika kita bicara kebijakan Merdeka Belajar, ketika mereka melakukan aktivitas magang, tetap dia punya sources yaitu asinkronus, ada bahan yang direkam oleh pengajarnya, dia bisa belajar di situ, sehingga dia masih bisa mengikuti kuliah, tidak tertinggal. Jadi banyak hal yang cukup menarik ketika kita masuk ke online learning. Nah itu yang kita lihat. Jadi beberapa literatur menunjukkan bahwa ada kekuatan daripada pendekatan online learning yang tidak dimiliki oleh pendekatan yang face to face. Jadi kalau itu kita bisa gabungkan, maka hasilnya akan lebih maksimal. Jadi ada penelitian di Georgia Tech Lab ketika itu menunjukkan bahwa mahasiswa residensial ketika diimplant pendekatan online, hasil daripada pembelajaran jauh lebih efektif ketika itu secara sendiri-sendiri. Nah, ini yang mungkin cukup menarik ke depan. Jadi by the time ketika kita balik mendekati kondisi normal, bukan berarti online learning kita tinggalkan. Nah, untuk itu ada beberapa model, saya coba mungkin sharing model yang kita bisa coba develop. Jadi kalau kita tetap tadi Pak Aris juga bicara mengenai critical point ini tetap apakah itu kita bicara luring atau daring, tetap learning outcomes harus sesuai dengan standar yang kita inginkan. Sebagai contoh misalnya learning outcomes yang juga dibicarakan World Economic Forum ke depan adalah kita bicara interpersonal skills, kita bicara innovative entrepreneurial skills, kita bicara teknologi skills, kita bicara global citizenship skills. Ini beberapa skills yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Ini sebagai keterampilan yang kita inginkan dari lulusan kita sebagai contoh. Kemudian ada the learner, sisi pembelajar. Kemudian kita ada teknologi dan konteks. Nah, ketika kita melakukan pilihan teknologi, baik infrastruktur, akses, digital learning resources, harus kita sesuaikan dengan konteks kita. Learning activities yang akan kita develop, learning goals maupun digital learning komunitas. Nah, ini menarik, alhamdulillah kita di Prastia Mulia, 60% daripada pengajar kita itu less than 40 years. Jadi, nah ini menjadi menarik. Jadi kemampuan dia untuk adaptasi dengan perkembangan digital diharapkan jauh lebih smooth ketimbang generasi saya sebagai contoh. Nah, iya betul. Nah, sehingga ke depan kita juga ingin memperkuat dari sisi digital learning activities-nya. Berikutnya ada model kedua yang juga saya adopt di dalam pengembangan digital learning di Prastia Mulia adalah kalau kita lihat, jadi ada yang face to face, ada yang online. Jadi pada saat awal ketika kita bicara face to face, di mana instructor transmitted-nya dominan adalah si pengajar, maupun instructor mediated ketika kita bicara applying content juga dominansinya ada di pengajar. Kemudian dengan adanya pandemi, kita migrasi ke online. Jadi kita gunakan teknologi untuk mentransmit belajar, cara pendekatan pembelajaran kita berikan kepada student, bagaimana student receiving content, tapi menjadi challenge adalah practice hybrid. Jadi bagaimana teknologi yang kita gunakan itu bisa membantu kita agar student kita mampu mempraktekkan konten-konten yang diajarkan oleh kampus. Sebagai contoh, apakah mereka punya kemampuan untuk memberikan solusi misalnya
Itu sebagai contoh apa yang kita lakukan di Prastia Mulia. Contohnya bagaimana kita minta student untuk berkontribusi ke society. Ketika itu kita ada program community development di mana mahasiswa kita minta untuk pedesaan, untuk develop business bersama dengan warga pedesaan. Nah tentu ketika situasi tidak dimungkinkan, tentu challenge bagi kita. Jadi bagaimana student kita bisa mengaplikasikan teknologi yang mereka pelajari, mengaplikasikan konsep bisnis yang mereka pelajari, itu bisa diberikan kepada mitra dia. Mungkin mitra berikutnya adalah UMKM, bagaimana membantu UMKM mendevelop digital marketing walaupun dilakukan secara daring. Ini challenge berikutnya. Jadi ketika kita migrasi ke online, yang menjadi isu bukan lecturingnya, karena lecturing penggunaan teknologi dibuktikan dengan adanya MOOC, sebetulnya antara kita face to face, luring dan daring, cara pemberian metode pembelajaran sebetulnya efektivitas more or less mendekati similar. Tapi ketika kita bagaimana kita mempraktikkan konten, nah itu isu berikutnya, seberapa jauh teknologi yang kita miliki itu mendekati apa yang kita berikan secara face to face. Itu challenge kita di Prastia Mulia. Nah, itu yang kita coba develop di Prastia Mulia. Berbagai macam model kita coba kembangkan agar penggunaan teknologi cukup efektif untuk melakukan applying content, atau bagaimana student kita bisa mempraktekkan teori-teori yang dipelajari di kampus. Nah, kemudian roadmap yang kita develop di Prastia Mulia, pertama kita pendekatan tadi juga dijelaskan oleh Pak Aris, ada asinkronus, sinkronus, face to face, dan formal. Nah, karena terjadi pandemi, itu kita harus migrasi ke online dan informal. Yang menarik adalah dan pengertian informal di sini adalah ketika kita formal, kita di dalam kelas, suasana kita kendalikan, baik suasana yang dihadapi oleh student maupun suasana bagaimana kita mengelola kelas kita. Nah, ketika kita mengajar dari rumah, student juga mendengarkan dari rumah, ada faktor-faktor yang tidak bisa terkendalikan oleh baik oleh student maupun oleh si pengajarnya, karena suasana informal. Ketika kita memberikan kuliah, tiba-tiba tetangga kita sedang memperbaiki rumah, itu mengganggu proses pembelajaran. Atau tiba-tiba anak kita nangis misalnya, atau ketika student mendengarkan kuliah, tiba-tiba adiknya ribut. Nah, sesuatu yang sifatnya to some extent itu mengganggu proses pembelajaran. Nah, ini challenge-nya ketika kita migrasi ke online pada saat pandemi mulai berlangsung. Nah, tentu harapan kita adalah kita mempersiapkan juga formal space. Jadi tidak hanya melihat dari si informal, karena informal juga akan to some extent juga akan mengganggu proses pembelajaran. Kita harapkan ke depannya kita develop formal space, terutama itu yang kita coba develop di Prastia Mulia untuk tahun 2021. Jadi kita harapkan pengajar juga ngajar dalam kelas. Kelas yang ada layarnya, sehingga si pengajar juga bisa berinteraksi dengan student. Paling tidak pengajar bisa kendalikan kelasnya. Sedangkan di rumah posisi dia tidak mudah untuk dikendalikan. Sehingga ke depan di rencana kita akan tahun ini akan kita bangun 6 kelas formal yang bisa digunakan untuk online learning. Yang harapan kita adalah kalau itu sudah bisa dibuka, kita bisa melakukan hybrid classes. Jadi tahap kedua yang kita akan develop adalah formal class ya, untuk kepentingan juga di samping untuk mengendalikan proses pembelajaran di dalam kelas, dan juga untuk masuk ke dalam hybrid classes. Nah, harapan kita setelah itu adalah di tahap ketiga, kalau misalnya 5G sudah berjalan, maka kita akan masuk ke mixed reality.
Di mana kalau kita bicara HoloLens itu menjadi lebih affordable, sehingga itu menjadi proses pembelajaran menjadi sangat menarik. Jadi itu yang rencananya akan kita kembangkan ke depan. Nah, sebagai contoh ini informal online classroom, jadi kita masing-masing di ruangan ya. Ini contoh daripada formal online classroom, jadi kita dalam kelas. Jadi, paling tidak kita sebagai pengajar bisa mengendalikan suasana kita ketika kita memberikan lecturing kepada student kita. Ini contoh daripada hybrid classroom, jadi harapan kita adalah hopefully di semester ganjil tahun ini sekitar September dimungkinkan kita untuk melaksanakan hybrid classes. Jadi ada sebagian student di dalam kelas dan sebagian student ada di luar kelas. Nah, ini harapan ketika ini harapan kita ketika itu kita bisa lakukan untuk melakukan kelas secara luring. Jadi sebagian luring, sebagian daring. Atau juga kita akan develop hybrid discussion room ya. Jadi karena jika kita memungkinkan kita menjalankan problem based atau project based learning, jadi sebagian ada anggota kelompok yang ada di kampus, sebagian anggota kelompok ada di luar kampus. Kemudian juga berikutnya tadi bicara bagaimana kita develop modul, karena untuk ketika kita bicara modul-modul, bagaimana modul itu cukup menarik kan. Jadi agar menarik tentu seperti apa yang dijelaskan Prof. Aris tadi, jadi tidak model pembelajaran 2,5 jam kita rekam 2,5 jam, mungkin 2,5 jam kita pecah ke dalam 20 scene, kemudian antar scene itu dibuat rangkaiannya dan juga menggunakan animasi, menggunakan video dan sebagainya, sehingga proses modul yang didengar atau dilihat oleh student menjadi menarik. Nah, itu yang coba kita develop. Jadi hopefully tahun ini kita ada 1-2 studio yang kita bangun, dan juga kita bangun podcast studio dikaitkan juga dengan interaksi yang juga diminati oleh generasi Z sekarang. Kemudian juga kita develop semacam informal digital student lounge. Jadi ketika itu tidak harus dalam kelas, dia juga bisa belajar di luar kelas, dan pengertian dia bisa di kampus, bisa sambil mendengarkan apa yang diberikan oleh pengajar di dalam kelas. Jadi interaksi antara kelas informal dan kelas informal di luar kampus coba kita develop lebih lanjut. Nah, berikutnya hopefully ketika 5G sudah bisa diimplementasi, mungkin kita akan masuk ke virtual mixed reality studio. Jadi ini yang mungkin yang perkembangan ke depan yang sangat menarik ya. Tentu juga punya berdampak kepada proses pembelajaran. Ini contohnya adalah masing-masing masuk dalam kelas, jadi ada kita sebagai pengajar semua menggunakan avatar. Mungkin itu Pak Fajar dari saya. Terima kasih Pak Fajar. Oke. Pak Prof, terima kasih banyak paparannya. Jadi jika tadi sebelum Pak Prof ada Prof Aris yang lebih menjelaskan kepada kebijakan tentang pembelajaran daring ini melalui keputusan Menteri nomor 7 tahun 2020, kemudian juga terobosan yang dilakukan Dikti terhadap kebijakan tersebut melalui 6 terobosan kebijakan Dikti. Pak Agus barusan mungkin share kepada kita semua lebih kepada prakteknya seperti apa yang bisa diwujudkan dalam pembelajaran daring ini, dan juga kita lihat terobosan-terobosan yang dilakukan ke depan oleh Prasmo untuk menyamankan istilahnya pembelajaran ini dan juga lebih mengoptimalkan hasilnya. Pak Prof Agus, mungkin saya awali pertanyaan adalah apakah sekarang Prasmo menggunakan Spada, Pak? Masih belum mungkin, Pak. Ya, punya platform sendiri atau menggunakan platform lain yang dipandang lebih cocok? Ya, ini kan sementara kan sebagian besar pengajar subjek yang kita berikan itu kan diberikan oleh internal faculty kita, Pak. I see.
Ya, kemudian beberapa fakulti kita minta juga ikut tadi EDX, kemudian Coursera dan sebagainya. Jadi untuk mempelajari bagaimana sih proses delivery secara online yang dilakukan oleh beberapa teman-teman terbaik di luar, Pak. Iya. Nah, hopefully juga itu juga kita beberapa subjek yang mereka ambil juga kita bisa deliver di kampus, Pak. I see, Pak. Aku nggak salah, saya baca-baca juga bahwa Prasmo memiliki School of STEM apa ya, Pak? Ya, STEM, Pak. Ya. STEM, Pak, ya. Nah, itu juga merupakan badan yang bertanggung jawab untuk menerapkan digitalisasi ini di Prasetya Mulia, Pak, ya? Ya, STEM ini, ya. STEM itu salah satu prodi yang ada di STEM juga. Kita ada computer engineering, software engineering, Pak. Ya, kita harapkan bantuan mereka juga untuk proses digitalisasi menjadi lebih smooth kan, Pak, ya? Iya, betul. Jadi dengan adanya prodi tersebut juga Prasmo manfaatkannya untuk mengembangkan proses teknologi itu sendiri ya, Pak, ya, di Prasmo Mulia, ya, Pak, ya. Pak, kemudian pertanyaannya adalah ada konsep juga yang mungkin yang dijelaskan tadi oleh Pak Agus, ada lebih kepada konsep bagaimana untuk digital immersive itu sendiri, Pak, ya, baik kepada mahasiswa dan para pendidik. Tadi Pak Agus juga menyampaikan bahwa kalau Prasmo tidak memiliki kesulitan dalam hal untuk membiasakan para pendidik atau dosen, karena memang banyaknya usia milenial, Pak, ya. Jadi mereka pun sudah terbiasa. Nah, inovasi-inovasi yang terjadi juga tentunya itu lebih kepada ke arah mempersiapkan para pendidik untuk menghadapi industri ataupun juga market yang lebih berkembang dan lebih mengarah memang ke digitalisasi. Tapi itu kan kepada teknisnya, Pak, ya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah untuk lebih kepada mendekati proses humanisnya, Pak, apakah ada sesuatu yang khusus yang dilakukan di Prasmo untuk tidak hanya mahasiswa berhadapan dengan dunia digitalisasi, tapi tadi itu mendekati community dan sebagainya dengan di masa pandemi ini, Pak. Mungkin boleh di-elaborate sedikit. Ini menarik, Pak, ya. Jadi beberapa hasil penelitian di luar juga ketika dari sisi tadi soft side-nya itu chance terbesar, Pak, ketika kita pendekatan daring, karena mereka tidak bertemu face to face kan, Pak. Iya, Pak. Maka contohnya kita akan kembangkan mulai besok akan berjalan, Pak, ya, ini berjalan adalah bagaimana kita minta anak-anak kita untuk memberikan semacam coach kan, sharing pengetahuan dia kepada mitra UMKM sebagai contoh, Pak. Jadi bagaimana mendevelop digital activities para UMKM yang ada. Paling tidak secara daring, jadi antara student dengan kelompok yang dibina kan ketemu kan, Pak? Iya, Pak. Ada permasalahan yang dihadapi oleh kelompok yang dibina. Paling tidak dia bisa merasakan atau bisa melakukan empati kan, merasakan permasalahan yang dihadapi oleh yang mungkin selama ini dia tidak terbayangkan kan, Pak. Iya. Nah, ini yang kita coba develop. Jadi kita ada Komdev 1, ada Komdev 2, Pak. Jadi Komdev 1 sifatnya lebih kepada social activities, Pak. Jadi kita minta mereka melakukan semacam sharing kepada lembaga-lembaga. Contohnya adalah mungkin di rumah sakit, Pak, yayasan dan sebagainya. Apa yang mereka bisa bantu, Pak? Ya. Ini yang kita coba kembangkan, Pak. Karena mulai itu dilakukan semester ini, Pak. Jadi itu yang kita coba develop, walaupun secara daring, tapi paling tidak dia bisa ketemu dengan kelompok-kelompok di luar itu. Iya, iya. Aksi secara daring. Itu yang kita coba develop, Pak. Oke. Secara humanis itu yang coba kita kembangkan, Pak. Menarik, Prof. Jadi walaupun terkendala oleh daring,
Tapi tetap community involvement mahasiswa kepada masyarakat masih terus berjalan Pak ya? Ya, Dan menggunakan platform daring ini. Ya. Nah, itu juga saya lihat ke depan ya, seperti tadi disampaikan oleh Prof. Aris, bahwa ini ke depan tidak akan ditinggalkan Pak. Proses komunikasi dengan masyarakat mungkin malah bisa diperluas Pak ya, dengan daring ini Pak ya. Yang tadinya mahasiswa-mahasiswa hanya mungkin bisa bertemu tatap muka dengan masyarakat hanya di lingkungan sekitarnya saja, atau sejauh mungkin di daerah Jawa Barat, bisa lebih jauh lagi Pak ya, malah jangkauannya dengan daring ini Pak ya, seperti itu Pak ya. Ya Pak. Kemudian tadi ada pesan sedikit nih chatting dari Yulita dari Dikti, mungkin menanggapi pertanyaan saya tadi, bahwa ternyata Pastia Mulia sudah menyumbangkan beberapa mata kuliahnya dalam Sepada Pak. Ya, jadi memang sudah terlibat banyak dengan platform Sepada itu. Oke. Pak, ada titipan pertanyaan satu nih, kemudian dari Pemret kami, jadi perlu kami sampaikan nih. Pak Gurito menanyakan, apakah sudah ada evaluasi dari Pastia Mulia terkait kekurangan atau kelemahan dari implementasi pembelajaran daring, terutama dalam aspek transfer of knowledge-nya? Kalau sudah ada evaluasi, seperti apa gambarannya Pak? Ya, yang menarik adalah waktu kita awal melakukan pembelajaran secara online, critical point di engagement Pak. Kan kekuatan pengajaran kita kan tetap ketika kita sebagai pengajar kan kita ingin engage dengan student kan Pak. Jadi student itu memperhatikan apa yang kita pelajari, dan student itu mempunyai understanding yang baik. Ya. Nah, engagement itu kan ketika daring itu kan kadang-kadang juga tidak mudah Pak. Ketika mereka videonya ditutup, apakah mereka dengarkan kita, apakah mereka berikutnya main hal yang lain, tentu kan menjadi sulit untuk kita monitor kan Pak. Iya, Nah, setelah itu kita coba cari cara Pak, bagaimana meningkatkan engagement daripada student. Dengan cara apa? Kita berikan pertanyaan sebagai contoh. Setiap 10 menit kita mengajar, kita berikan pertanyaan, suruh mereka jawab, dan kita tunjuk secara acak. Jadi mau tidak mau mereka mengikuti apa yang kita berikan, yang kita ajarkan. Jadi banyak trik-trik yang kita bisa gunakan untuk engage mereka Pak. Jadi pada saat awal itu isu itu yang paling kritikal sebetulnya Pak, engagement student di dalam proses pembelajaran secara online. Tapi ada beberapa hal yang kita coba develop untuk meningkatkan itu Pak. Nah, alhamdulillah setelah kita sharing dengan teman-teman, engagement student mulai meningkat Pak. Karena itu bagian dari penilaian. Ketika mereka tidak jawab, maka tentu nilai daripada terlibatan dalam kelas bisa menjadi 0 kan Pak. Nah, ini cara-cara yang kita coba lakukan menghadapi kelemahan dari sisi engagement. Nah, critical point yang tadi saya jelaskan juga di awal tadi, bahwa kita masih mencoba mengembangkan Pak, bagaimana student kita bisa mengaplikasikan konten, karena kan selama ini kekuatan daripada kita adalah banyak grup project, banyak grup discussion dan sebagainya Pak. Sebagai contoh misalnya ketika kita bicara event besar yang kita lakukan untuk student, misal entrepreneurship day sebagai contoh, kalau dulu kan kita lakukan di commercial area, kita undang audience, kemudian para student dia display business-nya sebagai contoh. Sekarang semua secara event kan Pak, secara online. Itu bagaimana membuat event itu menjadi seolah seperti event sesungguhnya kan Pak. Nah ini yang kita coba terus kita coba kembangkan Pak. Jadi agar beberapa aktivitas tadi yang bisa dilakukan secara luring sangat baik, sekarang kita shifting ke daring, tentu kita harapkan kualitasnya tidak banyak turun kan Pak. Nah itu yang kita coba perbaiki terus Pak. Karena memang tidak mudah Pak. Ketika event yang secara luring, kita pindahkan secara daring. Nah ini yang salah satu hal yang mungkin challenge kita di Pastia Mulia Pak.
Iya, ya. Mengerti Pak. Itu terjadi secara real Pak di dunia bisnis Pak. Ketika saat ini kita ingin menciptakan suatu platform untuk mendekati pasar kan juga sulit, maksudnya belum kita pegang grasp bagaimana caranya secara efektif melalui daring. Jadi kita semua mengalami hal yang sama itu Pak. Moga-moga kita semua bisa lebih cepat menggrasp dunia digital ini supaya kita optimalisasikan untuk kepentingan kita semua. Nah kemudian tadi kan terobosan yang dilakukan Prasmo adalah menciptakan beberapa classroom Pak untuk mengatasi yang tadi Bapak sampaikan. Salah satunya adalah mungkin hybrid class discussion, kemudian juga tadi ada studio-studio yang dibangun. Nah itu memang mungkin salah satunya untuk menghindari kekurangan-kekurangan yang ada dalam pembelajaran daring. Kalau boleh tahu Pak, apakah itu sudah bisa terlaksana segera, dan juga kalau melihat dari kemampuan universitas lain bagaimana Pak? Apakah itu feasible nggak buat yang lain? Ya, sebetulnya waktu kita develop rencananya Pak, kita berharap bulan Maret ini Pak. Bulan Maret ini dimungkinkan luring kita bisa lakukan Pak, maka hybrid classroom kita bisa jalankan. Terpaksa kita tunda kan Pak, karena Maret ini juga sepertinya belum kita lakukan. Betul belum Pak, iya. Jadi apa yang sudah kita investasikan rencananya ada sekitar 6 kelas Pak yang kita akan bangun, mungkin kita lakukan secara tadi formal kelas dulu Pak. Jadi membiasakan faculty kita menggunakan fitur-fitur yang ada di tadi Pak, karena kan kita gunakan smart interactive board kan Pak. Jadi bagaimana meningkatkan kemampuan faculty kita menggunakan smart interactive board. Jadi agar proses pembelajaran secara online juga lebih menarik. Sekarang kan sangat tergantung platform Zoom kita ini kan Pak ya. Kita tidak ada yang bisa menjelaskan lebih baik. Ya, belum lagi mengintegrasikan beberapa, tadi kita bicara animasi, kita bicara video, ada keterbatasan yang ada Pak. Nah kalau kita classroom formalnya kita develop, hopefully itu kita bisa reduksi Pak, sehingga pembelajaran menjadi jauh lebih menarik. Ya Pak. Gitu Pak. Oke, terima kasih Prof. Agus. Kami juga mengajak para peserta jika ingin menyampaikan pertanyaan dan tanggapannya untuk baik Profesor Agus maupun juga Profesor Aris, dipersilakan untuk mengajukannya atau melakukannya di chat box ataupun juga dapat raise hand untuk bertanya. Kita lihat saja di chat box ini apakah masih ada pertanyaan. Maaf operator, bisa naik ke atas sedikit. Kembali ke atas. Oke, ada pertanyaan. Satu lagi, naik lagi terus ke atas. Ada pertanyaan untuk Pak Prof. Aris. Apa Prof. Aris masih bersama kami? Masih Pak Fajar. Terima kasih. Ini koneksinya agak rendah, tapi saya ngikutin terus dari tadi. Siap. Terima kasih Prof. Aris atas waktunya masih bersama kami. Ya maaf, ini mungkin dari sisi kami yang signalnya masih belum optimal, tapi kita terus memperbaikinya. Ada pertanyaan nih Pak Prof. Aris dari salah satu peserta. Mohon izin jika berkenan untuk dijawab. Konten yang berkualitas merupakan isu dalam pembelajaran daring. Bagaimana upaya Dikti dalam meningkatkan standarisasi kontennya? Apa saja yang telah dilakukan, Pak? Dalam hal ini mungkin terkait dengan konten mata kuliahnya ya, dan juga mungkin interaksi konten perkaya dari antar mahasiswa itu sendiri ya, Pak ya.
Ya, terima kasih Pak Fajar dan Pak Arijo Guritno atas pertanyaannya. Mudah-mudahan suara saya jelas karena dari tadi bergema suaranya. Intinya bahwa Ya, jelas sekali ini, Pak. Sebelum konten itu kita launching di SPADA, itu kita proses dengan seleksi yang sangat ketat oleh tim yang kita bentuk. Ya, Pak Aris. Suaranya kayaknya putus Pak Fajar. Coba lagi, Pak. Tidak ada. Suara Bapak sudah jelas. Aduh, hilang lagi. Iya, jadi saya coba menjawab ya, mudah-mudahan suara saya jelas. Kalau saya dengarnya itu putus-putus dan Silakan, bergema. Intinya kita ada tim quality assurance untuk melihat bahwa konten yang kita launching di SPADA betul-betul memenuhi standar kualitas sebagai pembelajaran daring. Itu yang kami lakukan. Yang kedua, kita bikin hibah-hibah bantuan pemerintah kepada dosen-dosen untuk menyusun kita kenal dengan hibah IPD, inovasi pembelajaran daring, agar nanti bisa memperkuat SPADA kita. Yang kedua, kami juga terima kasih kepada Prasya Moya yang sudah berkontribusi di dalam SPADA. Tadi juga sudah Bu Yulita sampaikan, modulnya sudah diterima dan dipublish di SPADA ini. Terima kasih Prof. Agus. Terima kasih Pak Fajar, mudah-mudahan terdengar jelas. Iya, Pak. Terima kasih Pak, jelas Pak. Jadi memang kekayaan itu memang situasi ketat dan juga diseleksi secara ketat. Tapi memang sangat dianjurkan siapapun pengajar dari berbagai instansi ataupun para ahli dan juga bahkan mahasiswa sendiri Pak ya dapat juga kali melengkapi daripada ada ini Pak ya. Sayang memang suara dengan Pak Aris agak terganggu sedikit ya. Nanti kita coba perbaiki lagi untuk komunitasnya. Operator bisa turun sedikit? Sebenarnya ada pertanyaan Pak Agus, Pak Prof. Agus dari salah satu peserta. Selama masa pembelajaran daring ini dan semesterannya Pak, apakah cukup dengan tugas-tugas berupa paper atau juga tugas-tugas lain dari mahasiswa Pak? Atau memang dilakukan secara bagaimana pelaksanaan uji akhir semester atau pertengahan semester itu dilakukan Pak? Ya, gitu jelas Pak. Sorry, Pak. Pak Agus, bisa kedengaran kami Pak Agus? Prof. Agus? Masalah koneksi kayaknya Pak.
Oke, saya ulangi lagi bahwa walaupun masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh teman-teman peserta, namun karena konektivitas kami terganggu baik kepada Profesor Agus dan juga Profesor Aris, dengan ini kami mungkin akan menutup saja dulu acara Gatra Bicara untuk sore hari ini, dan mungkin pertanyaan nanti akan kami sampaikan kepada bersangkutan dan dapat dijawab dengan media atau platform lainnya. Oke, sementara itu saja dari kami. Fajar Lukito mengundur diri dan mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi, dan juga terima kasih kepada kedua pembicara kami, Profesor Aris Junaidi, PhD, dan juga Profesor Agus Suhadi, PhD, atas waktu dan paparannya serta penjelasan yang disampaikan kepada kami semua. Jangan lupa kami sampaikan untuk terus menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Demikian, sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Aris. Pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun.